Salam demi film Indonesia. Senang sekali saya Yan Wijaya berjumpa lagi untuk menyampaikan loket laporan penjualan film Indonesia di tiket bioskop edisi Jumat tanggal 9 Mei 2025. Dan kabar gembiranya, sampai dengan kemarin film Indonesia sudah mencapai angka 35 juta penonton. Ini suatu rekor yang luar biasa. Dan kalau tahun 2024 lalu film Indonesia dalam satu tahun mencapai angka 82 juta, mungkin pada akhir tahun 2025 mencapai angka 100 juta penonton. Kita doakan bersama, semoga film Indonesia tahun ini lebih berjaya daripada tahun lalu. Nah, teman-teman, kembali ke loket edisi Jumat. Ada 3 film baru tayang di bioskop kemarin. Yang pertama, Pembantaian Dukun Santet. Ini adalah karya Ansa Kinoi Lubis yang dibintangin oleh Kevin Adilova bersama Aurora Ribeiro. Berapa angkanya pada hari pertama? Pada prediksi kami, film ini mencapai angka prediksi 75.000 penonton. Dipersilakan kembali ke asrama. Jangan-jangan pesantren mau dibubarin, Cuk. Segera pulangkan santri. Ustadz malah terus-terusan menunda. Santri jadi korban, Ustadz. Ustadz lelet ambil keputusan. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Sudah saat ini. Film yang kedua, Sayap-Sayap Patah 2 Olivia. Ini adalah ini adalah sequel dari film Sayap-Sayap Patah yang pertama. Tetap dengan produser Denny Sirega, hanya kali ini disutradarai oleh Ferry P. Irawan dan dibintangin oleh Aya Saloka versus Iwake sebagai antara Densus 88 lawan seorang teroris yang membuat bom. Dan angka penontonnya kami prediksi sudah mencapai 40.000 penonton. Tapi Livi mau cepet latihan, Oma. Ayah. Cantiknya anak papa. Anakmu ini Londu, nggak mau tidur. Film yang ketiga, Tabayun. Ini disutradarai oleh Kai Mangun Song yang mempertemukan Titik Kamal dengan Naysila Mirdad memperebutkan Ibrahim Rizal. Angka penontonnya pada hari pertama 29.26. Tabayun. Timnya Mbak Zalina apa Mbak Arum? Ih, kalau aku sih timnya Mbak Arum. Ya kasihan toh Mas Arlo kalau dapat prelovan. Aduh. Dengar nih, saat satu jari menunjuk orang lain, 4 jari sedang menunjuk diri kalian sendiri. Cinta nggak pernah. Teman-teman, ada 8 film lama masih bertahan di bioskop. Kita mulai dengan Mangku Pocong. Ini dibesut oleh Chiska Dopet, dibintangin oleh pemain muda Jevan Natanio. Angkanya, penontonnya sudah mencapai 101.345. Mangku Pocong. Secepat mungkin mereka harus diberitahu, Mbak. Selanjutnya, Anak Medan. Ini debut sutradara Ivan Badito membuat film panjang. Dibintangi oleh Ajil Dito dan Mail Lee. Kisah tentang 4 anak muda dari Medan yang merantau ke Jakarta. Jumlah penontonnya 101.835. Dapat dengan bahasa, berikanlah yang terbaik untuk Uco. Suksesnya Uco itu berkat doa mama, Mak. Perang Kota, karya Molly Surya dengan bintang-bintang yang didandani dalam busana yang sangat modis. Ariel Tatum, Chico Jericho, Jerome Cunha,
Prediksi kami, film ini sudah mencatat angka 115.000 penonton plus. Suamiku itu manusia istimewa. Mau tiba-tiba ada ledakan di sini, dia bisa jadi satu-satu. Mendadak dangdut. Ini Monty Tiwa dalam film ini memberikan khusus penghormatan kepada seorang aktor kita, Joshua Pandelaki, yang telah meninggalkan kita semua dalam bulan Desember tahun lalu. Berapa jumlah penonton film Mendadak Dangdut? Dalam catatan kami sudah mendekati angka 272.000 penonton. Allah Akbar, jangan ngagetin kayak burung hantu, tengah malam nggak ada suaranya, nangkring aja. Apa sih marah-marah mulu, Bas? Selanjutnya, penjagal iblis dosa turunan. Sutradara Tommy Dewo mengadu Satin Saneta dengan Niken Anjani dalam sebuah duel yang patut untuk disaksikan. Inilah penonton penjagal iblis. Pengadilan masih mau lihat perkembangannya. Mereka belum yakin Ningrum mengidap gangguan jiwa. Dia merasa bertugas membunuh setan berwujud manusia. Kamu tahu apa? Pengepungan di Bukit Duri. Di sini, sutradara Joko Anwar mengadu Morgan Oey dengan Omara Estegal. Dan jumlah penontonnya sudah mendekati angka 1,8 juta penonton. Takut sama murid sendiri. Mereka nggak akan bunuh saya. Komang, karya sutradara Naya Anindita, dibintangin oleh Kiesa Alvaro dengan Aurora Ribeiro sebagai gadis Bali. Akankah film ini mencapai 3 juta penonton sebelum pamit dari bioskop? Tinggi sekali mimpimu. Kalau punya mimpi setinggi itu, nyalimu juga harus lebih tinggi dari itu. Jangan cuma sependek tali jemuran. Kalau kau bagaimana? Kau punya mimpi? Bikin ibu bahagia. Dan Pabrik Gula, Ari Suyadi, dibintangin oleh Abani Yasis dan Erika Kalina. Film ini sudah lebih dari 4,7 juta penonton. Masih adakah kesempatan kami untuk pulang? Dan juara tahun ini, Jumbo, sebuah film animasi yang disutradarai oleh Rian Adriandi. Akankah mencapai 9 juta penonton hari ini? Angka tepatnya baru 8.906.224. Tapi hari ini positif 9 juta penonton. Kamu ngapain di sini? Aku mau minta tolong. Cuma kalian yang bisa bantu aku. Enggak, kita gak bisa bantu. Aku mohon. Kita kan harus ambil. Teman-teman, untuk pekan depan, pada hari Kamis tanggal 15 Mei, ada 4 film baru akan tayang. Semuanya film-film yang boleh ditonton di bioskop. Mulai dengan Cocote Tonggo. Ini bahasa Jawa yang maaf agak kasar. Artinya adalah mulut tetangga. Jadi jangan mendengarkan bisik-bisik dari tetangga yang negatif. Film ini disutradarai dan dimainkan oleh Bayu Skak bersama Ayu Sita. Sebelum nonton filmnya di bioskop, kita lihat cuplikan
Cocote Tonggo. Kuran ning anake dhewe mandul. Gimana ya caranya mempertahankan toko ini? Ya kalau Dek murni sama Mas belum punya anak, ya siapa yang mau percaya? Film yang kedua, Dasim. Siapa Dasim? Dasim adalah jin yang kerjanya mengganggu atau merusak rumah tangga. Film ini dibesut oleh sutradara Ginanti Wona, mempertemukan Oma Daniel dengan Sulfa Maharani, didukung oleh Meriam Belila. Inilah cuplikan film Dasim. Ini sih nggak ada masalah yang gimana-gimana ya. Tapi ibu nggak suka buka korden. Ibunya Mas Arman tuh kayak nyimpen sesuatu gitu. Sama baik-baik ya di sini. Dijaga bayinya, jangan capek-capek. Dan Godaan Setan yang Terkutuk. Fahmi J. Saad yang kita kenal sebagai DOP atau penata kamera untuk pertama kalinya menyutradarai sebuah film utuh. Film ini dibintangi oleh Doni Alamsyah sebagai seorang ustadz yang sangat pandai meruqyah. Tetapi apa yang terjadi dengan keluarga ustadz ini? Kita lihat cuplikan film Godaan Setan yang Terkutuk. Ya Tuhan, Dan film keempat, Mungkin Kita Perlu Waktu. Sebuah melodrama yang dibuat oleh Teddy Surya Atmaja dengan bintang Saina Febrianti diadu dengan Lukman Sadiq. Sebuah drama yang patut ditonton oleh seluruh keluarga. Dan kita lihat cuplikan Mungkin Kita Perlu Waktu. Kamu tuh emang tahu banget aku ya? Udah mau 20 tahun masa nggak tahu juga. Aku tuh kepikiran ombak. Ini kan pertama kali dia kita tinggalin ya semenjak kejadian itu. Nah teman-teman, terima kasih kalian telah menonton Loket edisi Jumat 9 Mei. Dan kita akan jumpa lagi Jumat depan pada tanggal 16 Mei.